Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin wal mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Tentu dari hati yang paling mendalam sudah sepatutnya dan sepantasnya kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dengan ibadah sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih. Memang tidak sama gaya hidupnya orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni surga dengan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Begitu kata Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama, berbeda. Ashabun nar wa ashabul jannah. Orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon penghuni neraka, ashabun nar wa ashabul jannah, dengan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi di dunia ini orang-orang yang beriman itu gaya hidupnya itu senantiasa mengacu kepada yatazawwad. Kalau orang-orang kafir itu yatamata. Yatamata itu berhias, ya, bersenang-senang, memperturutkan nafsu duniawi, ya, karena memang uangnya ada. Kalau belanja saja harus ke Singapura, menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Kita tidak usah ikut-ikut gaya yang seperti itu. Ambil yang pulau ini termasuk duit siapa dikali. Bahkan sekarang itu ada rekreasi yang keliling Eropa. Itu biayanya tidak hanya puluhan juta, ratusan juta. Ya tamata. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai wawasan keakhiratan, itu yatazawwad. Mereka itu selalu berbekal. Jadi setiap langkahnya ini mengacu dan menuju kepada kehidupan akhirat. Ini bedanya.
termasuk kita ngaji pada malam hari ini kan yatazawwad. Wa tazawwadu, berbekallah kamu kata Allah. Surat Al-Baqarah. Atau bahasa bebasnya yo lumpuh-lumpuh osawu sing akeh. Fa inna khaira zadit taqwa. Karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketaatan kepada Allah, takwa. Ketundukan kita, kepasrahan kita, kepatuhan kita secara totalitas dan tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang paling berharga. Maka ini kita syukuri. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwa status saya pada malam hari ini adalah ban serep. Ban serep itu bahkan sudah yang kesekian. Hubungi Mubalik A tidak bisa, B tidak bisa, C tidak bisa, baru saya. Jadi mohon diterima dengan lapang dada, jangan dibatin. Satunya antok, saya kira antok mana? Dan kanok liane, ya aja nih kanok liane. Nah karena ini sifatnya badal, mengganti, maka tema saya pada malam hari ini tidak melanjutkan kajian rutin kita, kitab tauhid, kajian tauhid, bukan kitab tauhid. Kitab tauhidnya sudah khatam. Kita mengambil satu tema tentang amalan-amalan ringan yang berpahala besar. Banyak sekali macamnya, tapi satu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya. Sehingga hanya dengan amalan-amalan yang ringan, tetapi kita itu bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Itulah bedanya. Kalau manusia itu kan tidak bisa prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Nyatanya antara penjual dengan pembeli aja karepnya nggak sama. Penjual itu kan karepe modalin didik badine akeh. Lah sing tuku karepe duwe didik oleh barang sing akeh kan nggak ketemu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya, sehingga dengan amalan ringan itu kita bisa mendapatkan sebuah limpahan pahala yang luar biasa. Satu contoh misalnya, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ala rahman, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Demikian hebatnya. Ada dua kalimat. Yang kalimat ini ringan sekali, gampang sekali, mudah sekali diucapkan dengan lisan. Hafifatani ala lisan, habibatani ala rahman. Dan kalimat ini sangat disenangi sekali oleh Allah yang Maha Rahman. Jadi Allah itu senang sekali kepada hambanya yang mengucapkan kalimat ini. Sakilatani fil mizan, dan kalimat ini nanti akan berat timbangannya di mizan, di pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh amalan ringan tapi dampaknya luar biasa. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Itu kalau kita baca tidak sampai 1 menit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Tetapi ini disenangi oleh Allah. Dan ini akan memberatkan timbangan mizan kita. Itu satu contoh, masih banyak lagi. Termasuk yang akan kita bahas pada pengajian kita malam hari ini sesuai dengan waktu yang tersedia, yakni membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di ketika kita hendak tidur. Ini salah satu
amalan ringan yang berpahala besar. Dimulai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai habis, sampai apa? Sampai la yukallifu nafsan, sampai itu. 2 ayat saja. Ini kalau kita baca sebelum tidur itu pahalanya luar biasa. Itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Betapa dahsyatnya Al-Quran. Itu baru 2 ayat saja sudah mempunyai keistimewaan kayak begitu. Nanti akan kita bahas. Sebelum kita sampai pada bahasan ini, kita bahas dulu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang disebut Al-Dzikr. Karena apa? Karena dengan Al-Quran itu mengingatkan kita akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Quran, itu berarti bisa dikatakan kita sedang berzikir. Sehingga seharusnya ketika kita membaca Quran itu harus menjadikan kita itu ingat kepada Allah. Ini butuh proses, ditingkatkan. Memang membaca saja, kalau itu Al-Quran, itu sudah mendapatkan pahala kebaikan. Baca saja, ngerti atau ngerti, itu sudah mendapatkan pahala kebaikan. Tapi akankah lebih hebatnya kalau dengan membaca Al-Quran itu akan melahirkan satu kesadaran di dalam diri kita untuk zikrullah, mengingat Allah. Sehingga ketika kita sedang baca Quran yang dibarengi dengan perenungan arti dan maknanya, itu kita merasakan seolah-olah ketika itu kita sedang dinasehati secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau kemudian banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang mereka-mereka yang tergetar hatinya dengan membaca Al-Quran. Karena ada perasaan ini. Kalau membaca saja sudah bagus lah. Itu sudah pahalanya luar biasa. Karena Rasulullah menyatakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya ada satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, dicatat 30 kebaikan. Itu membaca saja. Nah, grade-nya itu tentu harus kita tingkatkan dengan memahami maknanya. Sehingga dengan membaca Quran yang diikuti dengan pemahaman maknanya, jangan tentu masih ingat kisah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, yang proses masuk Islamnya itu sangat dramatis. Dari seorang yang preman yang sangat benci kepada Rasulullah, bahkan sampai kepada niatan mau membunuh Rasulullah ketika itu. Wis nemen-nemen ini, wis bawa pedang kok ini. Tapi demikian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada hamba-Nya melalui ayat-ayat Al-Quran. Sehingga umat yang demikian garangnya langsung bobrok ketika itu
depan adiknya Fatimah binta Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Hanya ketika itu Umar mendengar Fatimah ngaji, kemudian dengan nada yang emosional dia tampar itu adiknya. Cara mereka dikuampung. Dan ketika itu terjadi keajaiban, adiknya yang selama ini sangat hormat kepada kakaknya, termasuk wedi, tetapi ketika itu seolah-olah Fatimah mempunyai kekuatan. Ya Umar, wahai Umar, apakah engkau memukul dan menyakiti orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Mendengar keberanian adiknya itu Umar terkaget, tidak biasa-biasa. Sehingga kemudian penasaranlah Umar terhadap apa yang dibaca oleh adiknya. Kan begitu ceritanya. Begitu dibaca, ya karena Umar itu orang Arab, betul misalnya ngaji Iqra bisa langsung bisa membaca. Jadi orang Arab kan berbahasa Arab, orang usah lereng alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, a, i, u, langsung bisa membaca. Kebetulan ketika itu yang dibaca waktu itu Quran masih dalam bentuk suhuf, masih lembaran-lembaran, belum dibukukan. Ketika itu kebetulan yang dibaca adalah surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dibaca. Umar membaca itu tertarik betul. Ini bukan syair ini. Umar itu orang Arab, ngerti bahasa Arab. Sering mendengarkan syair-syair Arab. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran itu untuk membuat susah manusia, illa tadhkiratan liman yakhsha, tetapi sebagai pengingat kepada mereka-mereka yang takut kepada Allah. Terus dibaca sampai pada ayat innani anallah. Mulai Allah memperkenalkan itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tuhanmu yang tidak ada Tuhan lain selain aku. Wa aqimis sholata li dzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingat aku. Terus sampai inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Menceritakan kiamat. Kemudian dengan ini tergetar hatinya Umar. Ih kita mah sing digawa Muhammad ini ngene-ngene iki. Saya tidak pernah membaca yang semacam ini. Ini tentu memang bukan buatan manusia. Maka persaksikan Fatimah, aku ingin menjadi pengikut Muhammad Rasulullah. Singkatnya kayak gitu. Dengan membaca Al-Quran yang melahirkan kesadaran zikir tadi akan bisa seperti ini. Maka berbaliklah 180 derajat. Umar bin Khattab yang awalnya benci kepada Rasulullah menjadi pendukung dakwah Rasulullah. Bahkan setelah masuk Islam sekarang, besoknya itu langsung menghadap kepada Rasulullah. Yang awalnya Rasulullah itu dakwah masih terang-terang, masih apa? Sembunyi-sembunyi, delik-delik, karena memang ya demi keselamatan pengikutnya, dimana disiksa orang kafir Quraisy dari rumah ke rumah. Ketika itu yang jadi base camp itu rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Maka di Muhammadiyah itu ada pengkaderan namanya Baitul Arqam. Ini mau mencontoh Rasulullah dalam mengkader sahabat-sahabat awal, generasi awal, as-sadiqun al-awwalun. Besok Umar menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita ini membawa barang yang benar kan Nabi? Bala ya Umar, betul wahai Umar. Idan ya Rasul, la nahrujanna wa la nahrujanna ma'ak ya Rasul. Lek wonten kan Nabi, wong iki barang bener kan Nabi. Lalan apa bener? Mulai besok, mulai saat ini, silakan jenengan sampaikan Islam ini di depan masyarakat luas.
saya akan berada di belakang panjenengan. Mboten wani. Ini dampak dari dahsyatnya Al-Quran itu kalau sudah mengenai hati. Tapi kalau hatinya orang kafir, ya tidak akan berdampak apa-apa. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Sudah dikatakan begitu lah. Kalau engkau bacakan Al-Quran itu kepada orang-orang yang tidak percaya pada kehidupan akhirat, tidak akan ada gunanya karena ada hijab. Tidak akan percaya. Dan akhir zaman ini banyak orang-orang yang melecehkan Al-Quran itu banyak. Bukan karena dasar ilmiah, karena kebencian dan ketidaktahuannya. Kalau mau jujur Al-Quran ini, kalau diadu dengan ilmiah apapun, banyak sekali orang-orang itu yang kemudian sampai pada kepengakuan bahwa Al-Quran ini adalah satu kitab yang betul-betul suci, dijaga oleh Allah. Ditandingkan dengan apa saja, Al-Quran akan bisa menjawab tantangan sama itu. Nah, ini kenapa kemudian kita harus mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Maka dinamakan Al-Quran itu salah satu akar katanya itu dari kata korin. Korin itu adalah teman dekat. Maka kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai korin. Korin itu sahabat dekat. Sehingga Al-Quran akan membimbing dan menuntun kita untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran, mengokohkan kita di atas nilai-nilai ajaran Islam. Maka para jamaah rahimakumullah, ketika orang itu membaca Al-Quran diiringi dengan pemahaman sehingga dia betul-betul mendapatkan satu kefahaman, maka itulah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang ingat kepada kehidupan akhirat. Kalau sekedar kita baca, ya berarti kita yang dapat keutamaan membaca saja, keutamaan membaca. Seringkali saya sampaikan hadisnya itu, Al-Quran itu ngaji, fasih atau tidak fasih, pinter atau tidak pinter, dua-duanya sama-sama dapat pahala. Itu hebatnya Al-Quran. Nabi tidak mengatakan lek gak iso ngaji sik gerakulan ojo moco lho, gak oleh. Tidak begitu. Malah Rasulullah mengatakan seperti ini, manil ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia itu membacanya itu mahir. Mahir itu ya menguasai ilmu tajwid, suaranya juga bagus. Apa kata Rasulullah? Ma'a safarati kiramin bararah. Maka ketika dia baca Quran itu akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Wa manil ladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa falyata'ta. Itu bahasa hadisnya begitu. Dan siapa yang baca Al-Quran itu yata'ta. Yata'ta itu grodal geradul. Ulaika, ukalia, ukaila, ulaika, ukaila. Kata-kata ini. Alaihi, alaikim, alaihim, him, alaikim, him, minkem, alaikem. Belajar kata. Fa'amma, pa'amma. Kan ada yang baca fa itu pa. Pa'amma, man khopa. Ya tata, gradal-gradal seperti itu. Kata Rasulullah, falahu ajron. Bagi dia dapat pahala yang double. Dan ini masuk akal. Kenapa kok double? Karena kan dibalen-balen.
Ini hebatnya Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini adalah merupakan rahmat Allah bagi orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23, nanti bisa jenengan buka dan cek di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taksairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik. Jadi Rasulullah dawuh inna ahsanal hadis kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, kalamullah. Yang Al-Quran itu ayatnya berulang-ulang. Jadi ada ayat yang berulang-ulang. Seperti misalnya kalau kita baca surat Ar-Rahman, itu ada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu dalam satu surat tidak kurang 33 kali diulangi. Berulang-ulang. Juludul ladina yakhshawna rabbahum. Yang gemetar orang-orang yang membacanya itu karena yakhshawna rabbahum, karena mereka itu takut kepada Tuhannya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian setelah itu mereka menjadi tenang hatinya karena mereka mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tahuilah, dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Jadi kalau kita itu ingin tenang, kita pasrahkan saja hidup kita kepada Allah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Itulah Al-Quran, itulah yang merupakan petunjuk Allah yang akan memberikan petunjuk kebenaran may yasha bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya ketika kita itu betul-betul berkiblat kepada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk kebenaran. Tetapi ketika kita itu menjauhkan diri kita dari Al-Quran, maka kita berarti menjauhkan kita dari yang namanya jalan kebenaran itu. Maka para jamaah rahimakumullah, dari apa yang kita bahas tadi itu menggambarkan betapa dekatnya hubungan antara orang-orang yang beriman itu dengan Al-Quran. Ketika mereka sudah merasakan dahsyatnya Al-Quran dalam kehidupannya. Karena apa? Ya karena tadi itu mereka membaca, memahami arti dan maknanya, sehingga Al-Quran itu akan bisa menjadi pembimbing dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan kita ini. Makanya membaca Al-Quran itu saat yang paling dahsyat. Walaupun kapan saja bisa, tetapi saat yang paling tepat itu ya sepertiga malam yang terakhir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila ausid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu waktu yang paling dahsyat. Nah, para jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk pada ini masih pengantar nih, masuk pada materi. Kenapa kok surat Al-Baqarah 285 286 itu, doa yang terakhir itu disunahkan untuk kita baca di ketika kita akan tidur ya di malam hari? Karena isinya kalau kita pahami ini luar biasa, mengandung satu kekuatan sambung rasa
antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ada pengakuan keterbatasan diri kita sebagai seorang hamba. Kelemahan kita sebagai seorang hamba. Seringkali saya sampaikan, ketika kita itu merasa lemah di hadapan Allah, itulah yang menjadikan kita itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Jadi justru seperti itu. Justru kita itu semakin lemah di hadapan Allah, semakin merendahkan diri di hadapan Allah, itu akan melahirkan kekuatan yang dahsyat. Sebaliknya kalau kita merasa kuat, itu justru kita berarti melemahkan diri kita sendiri. Gusti Allah itu paling tidak senang pada orang yang takabur. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri. Rasulullah bersabda, man qara'a bil ayataini min suratil Baqarah, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir min suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah, fi lailatin, pada malam hari, kafatahu, kata Rasulullah, kafatahu, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan baginya. Cukup. Kata-kata cukup itu tidak perlu ditambah lagi, sudah mau cukup dan tidak kurang. Ini hadisnya sahih, Pak. Rawahunya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ittifaq Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan ini. Man qara'a bil ayataini min suratil Baqarah, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, fi lailatin, di malam hari, kafatahu, maka Allah akan mencukupkannya. Artinya yang dimaksud dengan mencukupkan di sini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita dari segala keburukan, terutama keburukan di waktu malam. Pokoknya macamnya penuh dengan kesadaran, penuh dengan kehayatan. Insya Allah malam itu kita akan dicukupkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seperti ini, tidak butuh satpam, tidak butuh CCTV. Sebenarnya orang beriman itu kafatahu, cukup, kata Rasulullah, cukup kalau baca itu. Itu satpammu, itu CCTV-mu, itu perlindunganmu di waktu malam. Kan dahsyat sekali. Apa itu? Bil ayataini min suratil Baqarah. Dua ayat saja cukup dari surat Al-Baqarah. Termasuk juga akan melindungi kita dari godaan setan. Dan juga ketika itu kita ditulis bangun malam, dimudahkan bangun malam ketika kita membaca ayat ini. Maksudnya bangun malam itu dimudahkan ibadah di sepertiga malam yang terakhir. Ini dua ayat yang kita baca dari surat Al-Baqarah 285, 286. Nah, sekarang mari kita pelajari kenapa kok dua ayat ini menjadi dahsyat ya. Yang pertama, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ayat ini adalah merupakan bukti keimanan dan keyakinan kita yang total kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini makanya hebat ayat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sehingga kebenaran Al-Quran itu menyatu dengan kebenaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang pamungkas. Jadi Rasulullah itu rasul yang pamungkas, rasul yang terakhir, yang ajarannya sudah lengkap,
ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka tidak heran kalau kemudian mencukupi hidayah itu. Kita total mendekatkan diri kita kepada Quran, ini sudah mencukupkan. Sehingga Islam, Al-Quran, dan Rasulullah SAW adalah merupakan trilogi kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun dan oleh argumentasi apapun. Al-Quran, Islam, dan Rasulullah SAW adalah trilogi kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun dan oleh argumentasi apapun. Makanya kalau kemarin kita lihat berita di India ada orang yang anggota DPR atau apa itu yang menghina Rasulullah. Rasulullah itu walaupun dihina siapapun, beliau tetap mulia. Ajarannya tidak terbantahkan kebenarannya. Akhirnya dia sendiri yang mendapat sanksi. Karena ternyata salah satu undang-undang di India itu adalah larangan untuk menghina agama lain, ya, agama apapun. Sehingga akhirnya dia diberhentikan. Ini yang harus kita perkuat keimanan kita, bahwa Islam ini, Rasulullah itu, Al-Quran ini adalah trilogi kebenaran yang tidak bisa kita sangkal. Maka kalau kita ingin selamat, ya kita ikuti kebenaran Islam. Sehingga sesudah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka tidak ada lagi ajaran yang lebih benar. Tidak ada ajaran yang melebihi kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dan tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, ya, kita sebagai orang yang beriman tidak usah percaya. Mulai zaman Nabi aja sudah ada. Sering saya sampaikan, ada orang namanya Musailamah Al-Kadzab, sehingga akhirnya dia mendapatkan gelar Al-Kadzab. Kalau kadzib saja itu artinya berbohong, tapi kalau Al-Kadzab itu berarti si tukang bohong. Lek ngomong 10, sing 9 mesti kleru, ngedabrus, sing 1 gurung karuan bener, itu kadzab. Bahkan sampai sekarang masih ada aja itu. Dulu kita mendengar namanya Musadek itu di Indonesia itu. Dan aku jadi malaikat Jibril. Macam-macam Indonesia itu. Di Jombang itu ada tukang cukur, aku jadi nabi, katanya dapat wahyu. Siapa itu namanya itu? Sinten Pak itu, Pak? Oh, jeneng Jawa. Haryono napa sapa? Ada itu. Dan anehnya ngoten niku masih ada aja pengikutnya. Nanti gawe selawatan wis gak pas jenenge. Kalau Rasul kan ya Habibi ya Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad pas. Ya Habibi ya Haryono ora pantes belas. Ini merupakan karunia Allah yang besar kepada hamba-hambanya. Diturunkannya Islam, diturunkannya Rasulullah sebagai nabi yang pamungkas, dan diturunkannya Al-Quran. Maka dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadun abah ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Jadi Rasulullah itu adalah nabi yang pamungkas. Ayat berikutnya, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Semua orang beriman, percaya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan para rasul-rasul Allah. Inilah iman yang lengkap, yang kemudian kita kenal dengan arkanul iman, rukun iman yang 6, yang satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sehingga
ketika kita tadi sudah meyakini bahwa Rasulullah, Islam, dan Al-Quran ini adalah trilogi kebenaran yang harus kita yakini, maka orang yang beriman itu tidak ada ucapan lain selain wa qalu sami'na wa ata'na. Apa enak pun. Tidak usah sami'na wa pikir-pikirna, tidak usah begitu. Maka orang yang beriman itu nampak sekali asarnya, dampaknya, karena mereka itu sudah sami'na wa ata'na terhadap kebenaran ajaran Islam. Maka ketaatan kita kepada Allah adalah ketaatan yang total, sehingga orang yang beriman ini akan menjadikan Islam ini sebagai manhaj dalam kehidupannya. Manhaj itu artinya ya pedoman hidup dalam menelusuri kehidupan dunia ini. Dan mereka sekalipun tidak berpaling dari jalan kebenaran, tidak berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sebagai manusia biasa mungkin pernah tersalah, orang beriman itu kemudian ghufranaka, mereka akan mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah zat yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim. Kenapa hebat ini? Jadi ketika kita mau tidur, kemudian kita membaca ayat ini, sama tadi ada penguatan keimanan. Kemudian di sini ada pengakuan kesalahan kita yang mungkin selama 1 hari tadi kita berinteraksi, bersosialisasi dengan sesama, ada kesalahan, kemudian kita bersalah juga kepada Allah. Ghufranaka, kita mohon ampun kepada Allah. Sehingga kemudian setelah membaca ayat ini kita tertidur, maka selama kita tidur itu kita dihitung sebagai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi mungkin sama-sama tidur 8 jam, tapi akan berbeda kualitas tidurnya orang yang beriman, yang mereka membaca 2 ayat ini sebelum tidur, dengan orang yang ya moro-moro geledak tunggu, akan berbeda. Kemudian wa ilaikal masyir. Nah, ini adalah sikap istirja, sikap kesadaran bahwa kita itu nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang kepadamu ya Allah nanti kami kembali. Istirja. Sekaligus ini adalah keyakinan kita akan adanya yang namanya yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, hari pembalasan. Maka kita betul-betul berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini ya. Ketemunya di sini. Kemudian ayat 286-nya. Kurang berapa menit bisa ini? Berapa? 2 menit. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai kesanggupannya. Maka dalam Islam ini tidak ada sebenarnya perintah Allah itu yang memberatkan manusia. Bahkan sampai-sampai ada yang namanya takhfifatus syar'i, ada keringanan-keringanan di dalam agama ini. Ini kan saking sayangi Gusti Allah. La yukallifu Allahu nafsan. Termasuk dalam menguji hambanya dengan ujian apapun. Kalau hamba itu diuji berat, itu berarti Allah Ta'ala menilai dia itu kuat. Karena janji Allah begitu. Atas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan ngaji pada malam hari ini bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendaftarkan diri kita sebagai calon-calon penghuni surga, dan kita didekatkan dengan Al-Quranul Karim. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
nasrun minna wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna